Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya. Saya mohon maaf buka masker ini. Dengan saya Eko Morianto di Dadi Timar. Sebelumnya mohon maaf banyak WA masuk, lama ndak buat konten karena memang kemarin situasinya masih di bulan suci, dan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin. Semoga dengan Idul Fitri ini kita kembali ke fitrah dan jangan lupa puasa sawalannya. Itu ya. Rekan-rekan, ini di bulan Syawal ini saya ingin menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari peraturan ini saya print, nanti teman-teman bisa download. Kemarin sudah pernah saya kupas terkait dengan badan usaha milik desa dengan terbitnya PP 11 tahun 2021. Ini PP-nya sudah pernah saya kupas di konten Dadi Timar sebelumnya. Nah, sebagai tindak lanjut dari PP 11 tahun 2021 ini, rekan-rekan, saat ini sudah terbit Peraturan Menteri Desa baru ini, Peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, dan pemeringkatan, pembinaan, dan pengembangan, dan pengadaan barang dan atau jasa badan usaha milik desa dan BUMDes bersama. Ini PP-nya. Permennya. Permen sebagai tindak. Jadi urutannya kan ada PP dulu, kemudian lahir permen. Nah, permen ini rekan-rekan ini tergolong baru. Saya sudah coba pelajari, diterbitkan, ditandatangani oleh Pak Menteri itu tanggal 31 Maret 2021. Kemudian diundangkan tanggal 1 April. Nah, karena 1 April kemarin kita belum buat kontennya, saya akan sampaikan tentang ini menjadi guider kita untuk tindak lanjut dari PP 11 ini. Jadi Permendes 3 tahun 2021 ini tindak lanjut dari PP 11. Apa saja isinya? Silakan penjenengan ikuti. Kali ini saya tidak buat semacam paparan, tidak buat slide begitu, mohon maaf. Karena memang ada masukan dari teman-teman, Pak, kalau dibuat slide itu kayak sekolah katanya. Jadi memang keinginannya macam-macam. Ada yang pengen buat slide, ada yang enggak. Nah, saya coba untuk menyampaikan, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari penjelasan saya selanjutnya. Peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2021 ini, rekan-rekan, adalah implementasi tindak lanjut dari PP 11 tahun 2021, di mana BUMDes dan BUMDes bersama nanti menjadi badan hukum. Di sini sudah diatur, rekan-rekan, di ketentuan umumnya. Di ketentuan umum itu biasanya di depan, itu mulai dari pasal 1 itu mengatur tentang pengertian-pengertian yang terkait dengan BUMDes bersama dan juga tentang BUMDes. Jadi di sana ada pengertian tentang apa itu BUMDes, kemudian unit usahanya itu seperti apa, kemudian penjelasan tentang desa, pemerintah desa, dan selanjutnya terus gitu ya, pengertian-pengertian yang sifatnya umum. Dan satu lagi, saya juga sudah pernah upload tentang sistem informasi desa. Sistem informasi desa ini, rekan-rekan, penjenengan bisa lihat nantinya di konten Dadi Timar, karena ternyata ada sinergi antara PP 11 kemudian Permen Des 3 tahun 2021 ini dengan sistem informasi desa. Ini terkait dengan nantinya pendataan BUMDes, pendaftaran BUMDes itu dimasukkan dalam sistem informasi desa. Saya ingin kupas sedikit tentang sistem informasi desa. Review yang kemarin saya buat, sistem informasi desa ini adalah sistem pengelolaan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan oleh Kemendes, ya,
dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa. Makanya SID-nya, Sistem Informasi Desa ini harus benar-benar dikerjakan dengan benar. Artinya tidak hanya sebatas formalitas menggugurkan kewajiban saja, tetapi harus benar-benar bisa dihidupkan di sana. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pendaftaran nama dan pendaftaran BUMDes, di sini juga diatur di PP 11. Saya sudah juga pernah kupas tentang bagaimana tata caranya. Nah, di dalam permen ini diatur lebih spesifik lagi tentang pendaftaran nama dan pendaftaran BUMDes bersama. Jadi di sana sudah ada ketentuannya rekan-rekan, mulai di pasal 2 dan seterusnya di bab 2 itu nanti di sana akan diatur. Nah, ini saya akan sampaikan bahwa pendaftaran ini menjadi sesuatu yang urgent saat ini karena nanti ini berkaitan dengan badan hukum yang akan diterima oleh BUMDes dan BUMDes bersama. Yang perlu saya tekankan rekan-rekan, BUMDes ini menjadi sesuatu yang krusial saat ini. Makanya nyuwun tulung teman-teman saya yang ada di kecamatan, Bapak Ibu Camat, khususnya yang di Kabupaten Magetan dan juga yang ada di 207 desa di Kabupaten Magetan, Pak Kades, Bu Kades, kemudian nyuwun tulung dihimbau ke rekan-rekan perangkat untuk mulai sekarang kita harus mulai berubah. Artinya berubah itu bagaimana kita melakukan pendataan, pengisian profil, kemudian pengisian SID ini, Sistem Informasi Desa ini harus benar-benar sesuai dengan kondisi real yang ada. Bahkan kemarin ada perintah untuk pendataan SDGs desa yang baru saja beberapa waktu yang lalu saya upload kontennya. Banyak sekali memang tugas-tugas yang harus kita lakukan rekan-rekan, karena memang pada hakikatnya anggaran desa, dana desa ini ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur untuk kegiatannya. Salah satu skala prioritasnya di samping untuk penanganan COVID-19 juga untuk ini BUMDes ini. Nah, terkait dengan BUMDes ini rekan-rekan, saya nanti ke depan insya Allah pengen ngajak penjenengan untuk belajar bersama tentang bagaimana cara pendaftarannya BUMDes. Kemudian nama-namanya ini sudah ada semua, sudah pernah saya kupas. Izin tidak saya ulang, saya hanya ingin mengingatkan kembali saja. Kemudian pendataan dan pemeringkatan BUMDes dan BUMDes bersama itu ada di bab 3 dimulai dari pasal 14. Di sana sudah dicantumkan ada beberapa, termasuk pemutakhiran datanya. Nah, ini sampai dengan akhir bulan Mei ini kita sedang melakukan pendataan sesuai dengan surat yang penjenengan sudah terima dan sudah dilakukan di desa. Jadi pada intinya di era digital ini rekan-rekan, pendataan yang penjenengan lakukan itu menjadi sesuatu yang urgent. Nah, kembali ke BUMDes. BUMDes ini mau kemana kita? Kan begitu. Banyak teman-teman yang menyampaikan bahwa BUMDes dan BUMDes bersama ini dibentuk, kemudian unit usahanya belum ada. Banyak sekali yang menyampaikan ke saya seperti itu. Makanya nanti kita akan coba kaji. Salah satunya yang ingin kita buat di Magetan ini, saya mohon dukungan dan kerjasamanya. Nanti secara teknis akan saya jelaskan di konten berikutnya tentang unit usahanya BUMDes atau BUMDes bersama yang mengelola tentang kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah penjenengan. Jadi harapannya BUMDes ini benar-benar bisa menjadi satu embrio begitu yang dapat menjadi program pengungkit tentang perekonomian yang ada di desa, sehingga di wilayah penjenengan desa-desa ini akan mampu
memenuhi kebutuhannya dan memenuhi keinginan dari masyarakatnya. Artinya di samping menyediakan mungkin ya, ada kegiatan yang karena rata-rata semuanya bergeraknya disimpan pinjam ini soalnya. Ada kegiatan yang ya boleh itu simpan pinjam itu boleh, tetapi masuk dalam yang pertama kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang real di desa ini ada dulu, ya kan? Kemudian selanjutnya unit usaha yang mencakup tentang kebutuhan pelayanan masyarakat yang ada di desa Penjenengan. Salah satunya adalah tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini menjadi penting karena bisa dibayangkan ada berapa rumah tangga di desa Penjenengan, dan saya yakin satu rumah tangga pasti menghasilkan sampah. Makanya kita ingin nanti buat satu terobosan bagaimana bank sampah ini menjadi unit usahanya BUMDes. Nanti ini akan kita kupas lagi di belakang. Kemudian yang berikutnya juga saya punya mimpi BUMDes ini nanti akan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sisi pelayanan terkait mungkin di wilayah Penjenengan ada produk yang perlu dipasarkan supaya harganya tidak terombang-ambing. Masyarakat bisa menjual hasil produksinya itu kepada unit usahanya BUMDes, kemudian BUMDesnya membeli dan BUMDes ini memasarkan. Sehingga dengan begitu harapannya komoditi baik itu pertanian dalam arti luas maupun dari sisi peternakan, kemudian komoditi-komoditi yang lain ini bisa menjadi terkendali. Artinya terkendali ini harganya akan tidak diombang-ambingkan. Itu adalah beberapa mimpi tadi terkait dengan pelayanan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang ada di desa dan juga tentang pengelolaan bank sampah yang insya Allah nanti kita akan buatkan contohnya begitu. Artinya contoh itu saya pengen ada desa yang punya spesifikasi, kemudian kita bina bersama-sama. Nah, supaya apa? Budaya tiru ini menjadi berkembang. Karena kalau sesuatu yang sudah baik itu muncul dan berhasil, maka insya Allah teman-teman yang lain yang akan meniru itu menjadi lebih mudah lagi. Itu harapan saya terkait dengan lahirnya Permendes nomor 3 tahun 2021 ini, rekan-rekan. Cukup tebal di sini, ya, cukup tebal karena banyak lampirannya. Jadi di sini teman-teman di Permendes ini sudah dibuatkan guider tentang bagaimana membuat peraturan kepala desa tentang pendirian BUMDes. Jadi Penjenengan nanti kalau kesulitan karena belum 100% di Magetan ini punya BUMDes, silakan Penjenengan download permen ini, kemudian di dalamnya itu sudah ada contohnya, sudah ada guidernya, sampun wonten petunjukipun ngoten nggih. Jadi sudah ada petunjuk-petunjuknya tentang bagaimana apa yang harus dilakukan, kemudian formatnya seperti apa. Nah, ini di lampirannya sudah ada. Lampiran ini mulai halaman 28. Isinya terkait dengan format pendukung ya, berita acara musyawarah desa. Ini kan harus lewat Musdes. Kemudian atau MAD-nya desa. Kemudian peraturan desa tentang pendirian BUMDes dan pengesahan anggaran dasar BUMDes. Peraturan bersama kepala desa Permagades tentang pendirian BUMDes bersama dan lain sebagainya, termasuk anggaran dasarnya ya. Kemudian di sini juga dikasih contoh tentang anggaran rumah tangga BUMDes dan BUMDes bersama dan rencana program kerja. Makanya mari sama-sama kita manfaatkan permen ini. Kemudian cukup banyak di sana isinya. Tentunya ini perlu kita ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Penjenengan. Ini terkait dengan bedah Permendes nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran dan pendataan pemeringkatan BUMDes ini. Jadi
nanti lebih spesifiknya panjenengan bisa lihat. Saya ingin sampaikan sekali lagi, ada beberapa mimpi yang belum terwujud tentang pendirian BUMDes ini. Sebentar, ada kendaraan lewat soalnya. Yang pertama tadi terkait dengan pembentukan unit usahanya, nyun tulung semuanya boleh, silahkan bergerak di simpan pinjam, tapi jangan hanya untuk simpan pinjam, karena prakteknya kan jarang yang nyimpan, banyak yang pinjam kan gitu. Jadi unit usahanya silahkan, nanti ada beberapa yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Dan untuk rekan-rekan pengurus BUMDes yang sudah ada, karena BUMDes itu tidak terpisah dari pemerintah desa, artinya ibaratnya itu dalam satu rumah tangga begitu, ada kamar depan dan kamar samping begitu. Makanya nyuwun tulung dalam bekerjanya terus komunikasi dengan pemerintah desa, karena panjenengan ada karena pemerintah desa itu ada. Jangan sampai berdiri sendiri-sendiri. Ketika sudah dibentuk BUMDes, BUMDesnya jalan nganggo karepe dhewe, pemerintah desanya jalan karepe dhewe. Jangan sampai terjadi seperti itu. Mohon maaf. Jadi itu yang saya harapkan. Mari sama-sama kita koordinasi, komunikasi, jalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik antara pemerintah desa, kemudian BPD, kemudian juga unit usaha dan juga BUMDes. Sekali lagi harus berjalan seiring, ikuti alur yang ditetapkan kebijakan oleh pemerintah desa. Jangan berdiri sendiri-sendiri, apalagi keluar dari kebijakan atau arah kebijakan pemerintah desa. Itu rekan-rekan terkait dengan Permendes nomor 3 dan PP nomor 11 tahun 2021. Kalau saya ringkas seperti ini, kita bisa cetak untuk belajar bersama-sama. Mudah-mudahan konten ini mengawali dulu. Nanti kalau panjenengan belum jelas, karena ini permintaan dari teman-teman kepala desa, jangan seperti paparan, Pak, ya akhirnya saya buat seperti ini. Tapi kalau ada hal yang belum jelas, silakan panjenengan komentar di kolom komentar di konten Dadi Timar. Kemudian nanti insya Allah akan saya kupas di kesempatan berikutnya. Termasuk apabila panjenengan menginginkan balik lagi, Pak, ke paparan lagi, yo, aku tak kayak paparan. Nah, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat, karena sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat kepada sesamanya. Terima kasih. Itu semoga membahani kita. Nanti insya Allah di kesempatan lain saya ingin ngajak teman-teman yang praktisi bank sampah untuk menyampaikan itu. Di samping sudah ada instruksi Bupati terkait dengan pengelolaan sampah di desa. Tunggu saya Eko Muryanto di konten Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun, semoga kesehatan keselamatan senantiasa menyertai kita. Sampai ketemu insya Allah di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.